Kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam nashrah, bukankah kami telah melonggarkan laka bagimu sadraka, dadamu, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa wada'na, dan kami telah meletakkan angka darimu wizraka, bebanmu, maksudnya dosa, alladzi, yang anqadha, memberatkan, dhahraka, terhadap punggungmu, wa rafa'na, dan bukankah kami telah meninggikan laka bagimu dzikraka, namamu atau sebutanmu. Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Insyirah ini sama dengan pada surah sebelumnya, yaitu menyebutkan nikmat-nikmat Allah kepada Nabi supaya Nabi mensyukuri nikmat Allah. Karena itu dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah malu kepada Allah gara-gara minta sesuatu. Beliau mengatakan, sa'altu rabbi mas'alah, saya pernah minta kepada Allah satu permintaan, fawadittu anni lam as'alhu, maka saya sangat ingin bahwa saya tidak meminta, malu sendiri. Kenapa? Karena waktu itu dia mengatakan, wahai Rabbku, Rasul-Rasul sebelum saya, mereka ada yang berkuasa terhadap angin, ya, bisa mengatur angin, dibawa pergi ke sana. Di antara mereka ada yang bisa menghidupkan orang yang mati. Jadi seolah-olah Nabi ingin diberi sesuatu yang lebih di antara orang-orang biasa. Sebagaimana nabi-nabi dulu juga punya kelebihan-kelebihan istimewa. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, alam ajidka yatiman fa'awaituka, bukankah kamu dulu pernah yatim, kemudian saya kasih tempat? Kamu pernah sesat, kemudian saya kasih petunjuk? Kamu pernah miskin, saya kasih kaya? Bukankah hatimu kami longgarkan? Bukankah dosamu kami gugurkan? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bala ya Rabb, betul wahai Allah. Kemudian tidak jadi minta apa-apa. Nah, ini yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam malu sendiri, sehingga beliau menginginkan seandainya beliau dulu tidak minta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata nikmatnya sudah sangat banyak sekali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena itu semua yang disebutkan di sini adalah nikmat-nikmat besar dari Allah. Nikmat pertama apa? Nashrah laka sadrak. Dadanya dilapangkan oleh Allah, yaitu dilapangkan untuk menerima Islam, dilapangkan untuk menerima iman. Karena itu kelapangan hati kita untuk melakukan amal soleh, ini nikmat paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita lapang sehingga mau sholat subuh ke masjid, ini satu nikmat besar. Apakah semua umat Islam bisa datang ke masjid sholat subuh? Enggak bisa. Lebih sedikit yang sholat subuh daripada yang ke masjid, daripada yang tidak ke masjid. Lebih banyak yang tidak di masjid. Maka lapangnya hati kita untuk bisa sholat subuh ke masjid, ini nikmat besar dari Allah. Lapangnya hati kita untuk melakukan sholat sunnah duha, lapangnya hati kita untuk membaca Quran, lapangnya hati kita untuk sholat tahajud, lapangnya hati kita untuk menghadiri pengajian seperti ini semuanya nikmat dari Allah. Karena itu nikmat dari Allah jangan hanya dihitung materi atau duit saja. Kalau semata-mata kita mikir duit, nanti kita akan menganggap bahwa nikmat Allah kecil, sedikit. Ternyata nikmat Allah sangat banyak sekali. Hati kita dilapangkan oleh Allah untuk menerima kebaikan-kebaikan sehingga kita bisa melakukannya. Karena itu dari ayat ini juga kita ambil pelajaran bahwa apapun kebaikan yang kita lakukan, janganlah kita berbangga. Karena tiada lain itu disebabkan karena taufik yang diberikan oleh Allah dalam hati kita. Allah kasih kita taufik sehingga jam 3 mau bangun sholat tahajud. Tidak usah bangga. Apa yang dibanggakan? Itu bukan perbuatan kita, itu perbuatan Allah. Allah kasih kita taufik, akhirnya kita bangun, kita sholat. Kita sholat itu taufik dari Allah. Maka kalau kita mau bangga, bangga dengan Allah. Alhamdulillah, Allah memberi taufik saya. Tidak ada satupun amalan yang kita boleh membanggakannya sama sekali, karena itu hanya perbuatan Allah terhadap kita. Termasuk nikmat Allah yang besar adalah wa wada'na anka wizrak, digugurkan dosa-dosanya. Tetapi ini memang khusus bagi Nabi Muhammad SAW, diberi jaminan semua dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dosa di sini adalah dosa-dosa yang dilakukan selama jahiliyah dulu, sebelum beliau mengetahui Islam.
Sebelum beliau mengetahui Islam, beliau tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, memang belum tahu. Nah, maka ini termasuk suatu dosa, tetapi digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi anqadha dhahrak, yang dosa itu memberatkan punggungmu. Dari ayat ini sebagian ulama mengambil kesimpulan bahwasanya dosa itu sifatnya adalah membikin hati kita jadi berat. Dosa itu sifatnya anqadha dhahrak, memberatkan punggung. Dan itu memang terbukti. Orang melakukan dosa akhirnya susah untuk berbuat baik. Kenapa? Dosanya menyebabkan hatinya gelap. Melakukan dosa kan satu titik hitam pada hati. Dosa lagi, titik hitam lagi hati. Titik hitam lagi. Akhirnya karena hitamnya banyak sehingga susah untuk melakukan kebaikan. Makan yang haram menyebabkan hatinya jadi gelap karena ini suatu perbuatan dosa. Maka menyebabkan jadi susah untuk beramal soleh. Rasulullah SAW bersabda, kullu jasad, setiap tubuh, nabata min suhtin, yang tumbuhnya dari sesuatu yang haram, fannaru aula bih, maka neraka lebih dekat kepadanya. Maksudnya dia susah untuk berbuat baik, dia mudah untuk berbuat maksiat. Itu gara-gara maksiat makan haram. Nah, sehingga sesuatu yang haram menyebabkan kita jadi susah, jadi berat untuk berbuat baik. Karena itu kalau kita susah untuk berbuat baik, mari kita melihat apa yang kita lakukan. Kenapa kita susah untuk tahajud? Nah, kita lihat apa yang kita lakukan siang hari. Siang hari itulah yang menyebabkan kita susah malam harinya untuk bangun. Hasan Al-Basri ditanya, wahai Imam Hasan, kenapa kami susah bangun? Padahal kami sudah niat untuk bangun. Tapi ketika dibangunkan oleh Allah, pilih tidur lagi. Kenapa seperti ini? Padahal sudah ada niatan untuk bangun. Maka beliau mengatakan, robatotkum dunubukum. Yang menyebabkan kalian susah itu adalah dosa-dosa kalian. Dosamu itu mengikat kamu sehingga kita mau bangun, dosanya karena sudah ada pada tubuhnya tersebut, tidak istighfar, tidak minta ampun kepada Allah, sehingga menyebabkan berat untuk berbuat baik. Nah, karena itulah masing-masing kita, marilah kita melihat diri kita sendiri-sendiri. Kalau kita merasa berat melakukan suatu kebaikan, itu pasti karena dosa yang kita lakukan. Wa rafa'na laka dzikrak, nama Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Maksudnya adalah la uzkar illa dzukirta ma'i. Ketika disebut nama Allah, pasti nama Nabi juga disebutkan. Muadzin misalnya menyebutkan nama Allah, kemudian menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Orang yang salat juga begitu, menyebutkan nama Allah, kemudian menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Khatib naik mimbar, menyebutkan nama Allah, kemudian menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Selalu begitu. Nah, ini berarti sudah ditinggikan nama Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Inna, sesungguhnya, ma'al usri, bersama kesulitan itu, yusron, ada kemudahan. Ayat ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya maksud ayat ini adalah satu kesulitan itu sudah disiapkan oleh Allah dua kemudahan. Karena dalam bahasa Arab kalau ada kata-kata begini, yusron, ditutup dengan tanwin, kalau itu diulang dua kali, karena ini diulang lagi pada ayat yang ke-6, yusron, itu berarti dua barang yang berbeda. Adapun al-usr di sini tidak ada tanwinnya, berarti barangnya satu. Al-usr kesulitannya hanya satu, tapi yusron kemudahannya ada dua. Jadi setiap ada satu kesulitan, Allah sudah siapkan dua kemudahan. Tapi hendaklah kita sabar. Kalau tidak sabar, maka kemudahan itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis yang sahih disebutkan, wa'lam annan nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu ma'as sabr, bersama kesabaran. An-nasru ma'as sabr, pertolongan bersama kesabaran. Wal faraj ma'al karb, kelonggaran itu bersama kesulitan. Wa inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Hadis riwayat Khatib sahih. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa ini tidak menunjukkan bahwa satu kesulitan disiapkan oleh Allah dua kemudahan, tapi maksudnya kalimat ini adalah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudian Allah tegaskan lagi, ketahuilah bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka orang yang mengalami kesulitan oleh Allah diberi kabar gembira dengan ayat ini. Sabar dengan kesulitan yang kita hadapi, karena pasti kesulitan ini ada masa habisnya. Semua kesulitan pasti ada masa habisnya. Istri kita sakit misalnya, masuk ke rumah sakit, pasti ada masa habisnya.
bisa habisnya itu karena dia sembuh, bisa juga habisnya karena dia mati. Yang penting selesai masalah. Di dunia ini tidak ada masalah yang tidak selesai, nggak ada. Semua masalah pasti akan selesai. Karena itu setiap masalah yang kita hadapi, kalau kita ingin sabar, ingatlah ayat ini. Inna ma'al usri yusra. Insya Allah kalau kita ingat ayat ini, maka insya Allah kita akan merasa tenang hati kita. Karena kita mengalami keyakinan dalam hati kita bahwa setelah ada kesulitan ini pasti akan ada kemudahan. Adapun hadis yang mengatakan la yaghliba usrun yusrain, tidak mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan, maka ini adalah hadis yang dhaif, tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya bercerita tentang pengalaman saya pribadi. Dulu saya ingin sekali untuk belajar bersama para masyayikh di Saudi dan lain-lainnya, para masyayikh Arab. Tapi ternyata qaddarallah belum berhasil. Sampai akhirnya saya menikah. Nah, setelah saya menikah sudah tidak lagi berkeinginan untuk keluar negeri karena sudah ada tanggungan istri dan anak. Tapi ternyata bersama kesulitan ada kemudahan. Sekarang ini gara-gara corona, maka banyak sekali para masyayikh dari Saudi maupun dari yang lain-lain, dari segala penjuru dunia, mereka mengadakan pengajian-pengajian online, pakai Zoom, pakai YouTube dan sebagainya, yang kita bisa bertatap muka dengan syekh ini, bisa bertanya, menulis pertanyaan, bisa dibaca oleh syekhnya, dijawab langsung, karena memang live pengajiannya secara langsung. Nah, ini adalah kemudahan yang menurut saya adalah sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Saya dulu sudah menyiapkan paspor untuk ke Yaman. Paspor sudah dibawa orang, sudah mau dibelikan tiket untuk ke Yaman, sudah dapat katanya. Tapi tiba-tiba perang Yaman pecah. Maka yang mengantarkan saya mengatakan, kamu nggak usah ke Yaman daripada mati di Yaman, balik aja, nggak jadi. Padahal sudah senang hati saya mau dikirim ke Yaman untuk belajar di sana, alhamdulillah. Tapi ternyata Allah tidak kabulkan, Allah tidak inginkan. Nah, tapi ternyata ma'al usri yusra. Sekarang ini setiap malam mau belajar sama seorang syekh manapun ada pengajian. Sama syekh-syekh yang terkenal, Syekh Mustafa Adawi di Mesir ada pengajiannya. Bersama Syekh Al-Ubaid di Riyadh ada pengajiannya. Syekh Usaimi di Riyadh ada pengajiannya. Masya Allah. Ini adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, fa idza faraghta, maka apabila engkau sudah selesai, fansab, maka tegaklah. Artinya jangan kita bersantai-santai. Kalau sudah selesai dari suatu pekerjaan, maka hendaklah kita tegak untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Apabila selesai sholat, tidak kemudian leha-leha, tapi zikir. Salah satu tafsirnya ini, fa idza faraghta, kamu selesai, yaitu dari sholat, fansab, maka tegaklah. Tegaklah apa? Fansab fid du'a, yaitu lakukanlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu tafsir dari para ulama. Tafsirnya Al-Kalbi, ini seorang ahli tafsir yang sangat terkenal. Dia mengatakan maksud ayat ini adalah kalau kamu selesai dari sholat, maka tegaklah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka selesai kita melakukan satu pekerjaan, hendaklah kita bekerja yang lainnya lagi untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan wa ila rabbika, dan hanya kepada Rabbmu farghab, maka berharaplah. Atau bisa juga diartikan tadarru', ya, tunduklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berharap itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap kepada makhluknya. Kalau kepada makhluknya Allah, itu kita hanya melihatnya sebagai perantara. Kita datang kepada dokter misalnya karena sakit, jangan berharap kesembuhan dari dokter ini. Kalau kita berharap kesembuhan dari dokter ini, kita akan marah-marah kalau tidak sembuh. Sudah keluar duit banyak, ternyata obatnya tidak pas, marah-marah. Kenapa? Karena berharapnya kesembuhan dari dokter. Salah. Kesembuhan kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dokter sudah bekerja keras memilihkan obat yang pas untuk kita, ternyata enggak pas, ya ini karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita akan rela, tidak ada masalah. Kenapa? Karena memang kita berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita ingat-ingat perintah Allah ini, wa ila rabbika farghab, sehingga jangan sampai kita mengharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali sebagian orang zaman sekarang ini mereka menyuruh kita untuk beramal soleh, tapi tujuannya adalah tujuan-tujuan dunia. Suruh salat duha supaya kaya katanya. Suruh baca surat Al-Waqi'ah setiap malam supaya duitnya banyak misalnya. Nah, maka ajakan-ajakan seperti ini tidak sepantasnya bagi umat Islam yang paham agama.
Memang ada hadis yang mengatakan kalau engkau salat duha 4 rakaat dicukupi oleh Allah. Ada, itu hadisnya sahih. Rasulullah mengatakan, innallaha yaqul, Allah berkata, ya bena Adam, wahai manusia, ikfini awwalan nahar 4 rakaatin, lakukan 4 rakaat di awal siang waktu duha, akfika bihinna akhira yaumika, saya akan kasih kamu kecukupan pada akhir harimu tersebut. Hadis riwayat Ahmad sahih. Tapi bukan berarti bahwasanya kita melakukan salat duha tujuannya untuk duit semata-mata, bukan itu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud oleh Nabi adalah ini fadilah, efek samping. Kalau bahasanya yang biasa dikatakan orang, ada efek sampingnya, bukan efek sampingnya tapi manfaatnya. Jadi kita kalau melakukan amal soleh mendapatkan pahala dari Allah, juga ada manfaat yang lainnya, manfaat dunia. Itu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun amal kita tetap harus mengharap pahala Allah, sebagaimana sabda Nabi, innallaha la yaqbal, Allah tidak akan menerima minal amal, amalan apapun, illa ma kana lahu khalisa, kecuali yang ikhlas karena Allah, wabtughiya bihi wajhuh, yang dilakukan untuk mengharap wajah Allah, maksudnya mengharap untuk mendapatkan pahala Allah, masuk surga sehingga melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis riwayat Nasa'i sahih. Maka itulah yang semestinya kita ketahui, bahwasanya semua amalan yang kita lakukan semata-mata adalah farghab, mengharap kepada Allah, jangan mengharap kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang dapat kita bicarakan, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.